berarti tidak ada masalah ya. Mas Ed, ini masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Akan tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan itu tentang eksekusi. Keputusan hak asuh waktu tahun 2021 kepada ibunya, tapi anak-anak langsung digembok dan tidak memiliki akses kepada saya. Dan satu, saya tidak berbohong, mereka juga tidak dikasih makan. Saya minta tolong tetangga, teman saya, staf saya, dan saya kadang-kadang saya pernah dari Cirebon, waktu saya tugas di Bali, saya datang, ayah, mami belum 3 hari belum pulang. Saya balik untuk saya kasih makanan. Dan ini tidak bohong. Ini bukan hal bohong. Saya hanya bisa menerima. Tapi ternyata ibunya ternyata lalai. Setelah memegang hak asuh dan dia lalai, menyebabkan anaknya yang kabur, yang salah kenapa saya? Tolong, hari ini juga saya minta media, tanyakan kepada Ibu Bunga. Sama pertanyaannya, apa yang Ibu lakukan semenjak bercerai kepada Mas Atila? Bagaimana ibu kepada anak-anak ibu? Kenapa anak-anak ibu kabur dari rumah? Itu belum aja yang nanya. Aku lebih milih sama ayah emang karena bebas saja ya. Karena bisa emang diperbolehkan ketemu dengan mami. Tinggal di sana sementara juga boleh dan emang boleh main. Tapi kalau tinggal bersama mami, aku nolak. Karena berbeda. Karena kita tuh digembok waktu itu saat 2021 kita digembok sama adek 6 bulan. Nah, dan itu kita nggak dapat akses apa-apa selain ada abang, kakek, nenek. Nah, mereka tuh semua dapat akses. Nah, kecuali aku sama Kardin, itu kita nggak dapat akses apa-apa. Dan aku pun nggak tahu alasannya apa. Nah, setiap aku tanya selalu diam. Banyak sekali kapcuran ya yang bisa dijadikan bahan bukti bahwa ketidakinginan Kardin untuk berada di rumah itu. Di bawah Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak mengendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kardin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila. Makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 2023. Ada itu Pak Haji ya. Ada. Izinlah. Jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Ya. Nah, terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah bahwa saat eksekusi anak-anak minta kepada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang Arya Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Dia nggak sekolah sama Kardin. Jadi kalau Kardin harusnya itu kelas 5, Kardin itu 1,5 tahun tidak sekolah. Ya boleh ditanyakan sama sekolah SDS Bakti Tugas Pasar Minggu, dan boleh tanyakan bisa diverifikasi ke SDN 01 Pajeleran Kabupaten Bogor yang memberikan ruangan buat anak saya mendapatkan pendidikan 6 bulan ini. Jadi alhamdulillah pada saat masuk Kardin di tes, dia bisa memulai dengan kelas 4. Kenapa? Karena alhamdulillah selama 2 tahun itu Kardin saya cekokin khusus bahasa Inggris, khusus agama dan matematika, yang dimana saya takut dia tidak mengejar. Sampai hari ini Kardin tidak memiliki data NIS. Saya juga tetap berharap KPAI akan menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada putra-putri saya.
Karena bagaimanapun juga untuk putri saya mendapatkan tekanan mental dan psikis yang dari pandangan saya, makanya saya butuh dukungan KPAI di sini. Sebenarnya kalau kita melihat di KUHP ya, kalau penculikan itu kan ada unsur ya, di antaranya adalah unsur kekerasan, unsur pemaksaan gitu ya, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman atau mungkin juga ya ada trauma pada korban. Nah, tapi kalau di dalam peraturan perundangan memang kalau yang menculik itu orang tuanya sendiri tidak terkategori sebagai penculikan. Nah, namun nanti kalau kita berbicara secara hukum, maka akan dilihat lagi kalau memang orang tua yang melakukan apa niat jahatnya. Karena sebenarnya karena dia dilakukan orang tua adalah bukan kejahatan, tapi akan dilihat niat jahat itu. Misalnya gini, orang tua sengaja menculik anak karena perceraian nih, berebut hak asuh, lalu anak diambil, itu bisa jadi karena kerinduan. Mungkin kalau kayak begitu bukanlah kejahatan. Tetapi kalau anak sengaja diambil untuk maksud-maksud tertentu, misalnya seperti disandra karena pembagian harta gonogini, nah itu berarti ada unsur yang bisa kita jadi kejahatan, karena anak kemudian bisa kehilangan kebebasannya gitu, atau ada maksud-maksud lain. Jadi untuk kepentingan orang dewasa, anak ini kemudian diambil, atau orang dewasa tuh bisa salah satu dari orang tuanya, apakah ayah atau apakah ibu gitu. Jadi harus dilihat, nanti itu akan didatangkan biasa oleh polisi adalah ahli ya. Nanti akan dilihat ini apa yang mendasari. Jadi kalau misalnya yang dilaporkan ternyata yang menculik adalah orang yang bukan ibunya sendiri tapi disuruh ibunya, maka itu juga akan dipelajari lagi. Jadi apakah ketika penculikan itu disuruh, oke. Nah, pada saat mengambilnya itu dengan unsur atau dengan cara-cara seperti apa? Ada pemaksaan, ada kekerasan gitu ya. Maka itu bisa saja kategorinya kemudian diculik. Jadi si penculik dalam hal ini yang orang lain itu bisa jadi adalah dia sebagai terduga pelaku gitu ya, yang melakukan aksi penculikan tetapi atas suruhan. Nah, atas suruhan siapa? Lalu atas suruhan ini nanti akan digali kembali oleh kepolisian untuk niat apa gitu ya. Jadi memang antara ayah ibu ketika sudah bercerai ini memang banyak sekali problem-problem semacam ini. Tapi tadi ayah dan ibu mestinya adalah orang dewasa yang harus mempertimbangkan anak-anak. Jadi psikologinya anak, tumbuh kembangnya anak, dan bagaimana anak tidak terpengaruh oleh perceraian, itu hal yang harus dilakukan oleh kedua orang tua. Jadi kedua orang tua ini akan menyatakan kepada anak-anaknya bahwa mereka berpisah bukan kesalahan anak-anak, tapi karena memang mereka tidak cocok. Lalu yang kedua, kalian tetap bisa bertemu papa ataupun mama ya, dan tidak akan kehilangan mama maupun papa, dan kita akan terus berhubungan baik. Nah, itu yang mestinya dilakukan. Jadi perceraiannya terjadi dengan damai ya, dengan dewasa dan mempertimbangkan masa depan atau tumbuh kembang seorang anak. Ibunya walaupun punya hak asuh harus punya kesadaran bahwa sang ayah masih hidup dan boleh bertemu dengan anak-anak, dan itu pun bagi kepentingan terbaik bagi anaknya juga, karena anak itu kebutuhannya bukan cuma dikasih makan, bukan cuma dipenuhi pakaiannya gitu ya, rumah bisa tinggal di sebuah rumah, tapi bahwa anak itu punya kebutuhan lain, yaitu sosialisasi dan bermain dengan siapapun. Jadi anak tuh harusnya main sepeda keliling-keliling, main di taman, berkeringat, kena matahari gitu ya, bau matahari gitu. Itu sebenarnya yang bagus bagi tumbuh kembang seorang anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.